Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianing Silagala dari kelas reguler pagi A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama, yang harus kita ketahui, apa sih itu komputer? Bagi kalian yang mungkin sering menggunakan komputer pasti sudah tahu, bukan? Ya, komputer adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu computer, dari asal kata compute yang artinya menghitung. Komputer awalnya dirancang sebagai alat untuk menghitung. Saat ini teknologi komputer sudah berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi yang sangat luas. Dari hanya sekedar menghitung, komputer saat ini digunakan di hampir semua sistem yang di dalamnya terdapat pemrosesan data. Organisasi dan arsitektur komputer sering dipahami secara berbeda. Ada yang menganggap keduanya sama dan ada yang menganggap berbeda. Secara umum, organisasi dan arsitektur komputer dapat dibedakan dari cara pandang programmer terhadap komputer tersebut. Organisasi komputer tidak berkaitan langsung dengan cara pandang pengguna komputer dari luar. Sementara itu, arsitektur komputer berkaitan erat dengan cara pandang pengguna terhadap komputer tersebut. Organisasi komputer berkaitan dengan berbagai ciri yang ditunjukkan oleh komponen-komponen yang ada di dalamnya dan proses yang terjadi antar komponen. Misalkan, organisasi sebuah komputer yang terdiri dari komponen ALU, unit kendali, memori, register data, register instruksi, dan pencacah program. Semua komponen tersebut berinteraksi satu dengan yang lainnya untuk menjalankan instruksi dan mengoperasikan data. Instruksi berada dalam memori atau segmen instruksi diambil ke dalam register instruksi, kemudian diterjemahkan oleh unit kendali, dilakukan oleh operasi oleh ALU, dan hasilnya disimpan di dalam memori atau dalam register data. Proses ini terjadi dalam sebuah komputer, dan organisasi komputer dijelaskan secara rinci proses interkoneksi antar komponen dan termasuk interkoneksi komputer dengan komponen luar. Arsitektur komputer pada sisi lain berkaitan dengan ciri komputer yang secara langsung berkaitan dengan programmer. Dalam beberapa kasus, perubahan dan perkembangan model komputer lebih menunjukkan pada perubahan organisasi komputernya, sementara perubahan arsitektur komputer relatif lebih lama dan perubahannya tidak setiap waktu. Model komputer yang sederhana memiliki kinerja rata-rata. Untuk meningkatkannya dapat dengan menambah kapasitas memori utama, atau menambah adaptor, atau mengganti prosesor dengan frekuensi clock yang lebih tinggi. Sementara itu, perubahan arsitektur yang ditunjukkan oleh lebarnya bus yang digunakan, perubahannya tidak secepat organisasinya. Lebar bus yang digunakan 8 bit berubah menjadi 16 bit, 32 bit, dan 64 bit. Perubahannya relatif lebih jarang dibandingkan dengan perubahan kapasitas memori dari 128 MB, 1 GB, 4 GB, dan 1 TB. Perubahan kapasitas memori ini tidak berdampak luas terhadap arsitektur komputer. Berbeda dengan perubahan arsitektur komputer, misal bus yang lebarnya 8 bit berubah menjadi 16 bit, maka akan mempengaruhi keseluruhan sistem komputer. Selanjutnya, perkembangan teknologi komputer. Komputer telah mengalami metamorfosis arsitektur dan fungsi yang sangat pesat dalam 50 tahun terakhir, dipicu oleh persaingan industri yang melahirkan gadget, komputer cerdas, komputer saku, dan komputer bergerak lainnya.
Perkembangan ini juga tidak lepas dari proses persaingan industri yang secara alami melakukan kompetisi dengan melakukan inovasi produk sehingga tetap mendapatkan pangsa pasarnya. Pemicu perkembangan komputer tidak hanya teknologi dasar pembangunannya, tapi tuntunan pengguna terhadap sistem yang cerdas yang dapat berkomunikasi langsung antar mesin, menciptakan sebuah infrastruktur yang cerdas. Yang pertama, komputer sederhana. Komputer pada mulanya adalah alat yang sederhana. Berawal dari alat sederhana ini, kemudian komputer modern dikembangkan. Terdapat segmentasi perkembangan dilihat dari komponen dasar pembangunannya. Diistilahkan sebagai penggenerasian komputer, suatu cara untuk memudahkan pembahasan perkembangan teknologi komputer. Komputer dijelaskan berdasarkan teknologi atau komponen berdasar yang digunakan untuk membangunnya. Penyebutan generasi komputer ditunjukkan untuk memudahkan membedakan satu teknologi dengan teknologi lain berdasarkan kronologis waktu yang dibuatnya. Yang kedua, tabung hampa. Perkembangan komputer pada peralihan dari mekanik ke elektronik diawali dengan perubahan komponen dasar dari komponen mekanisme kepada tabung hampa. Berawal dari publikasi Thomas Alva Edison pada tahun 1879 tentang bola lampu pijar atau incandescent electric light bulb yang diteruskan dengan percobaannya pada tahun 1883. Awal generasi komputer ditandai dengan kemampuan komputer untuk menyimpan program dalam memori. Sebelumnya, baik komputer mekanik maupun elektrik tidak menyimpan program dalam memori komputer. Program-program ditulis dalam kartu yang dilubangi, kemudian dieksekusi. Bahkan beberapa komputer dibuat hanya untuk menyelesaikan satu kasus tertentu. Yang ketiga, komputer transistor. Penemuan transistor generasi kedua diawali dengan perubahan teknologi dasar pembangunan rangkaian. Pada generasi pertama, teknologi dasar yang digunakan adalah tabung hampa. Pada generasi kedua, teknologi dasarnya transistor. Transistor adalah semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, flash, modulasi sinyal, dan lain-lain. Fungsi tabung hampa, periode Fleming tercakup di dalamnya. Transistor secara resmi dibuat pada tahun 1947 oleh William Shockley, John Bordey, dan Walter Brattain dari Bell Telephone Laboratories. Yang keempat, komputer integrated circuit. Penemuan integrated circuit transistor merupakan lompatan teknologi yang besar. Para peneliti tahun 1950-an mencoba membuat rangkaian yang berintegrasi dengan teknologi dasar transistor. Usaha ini dilakukan untuk lebih mengefisienkan kerja komputer. Rangkaian yang terintegrasi akan meningkatkan kecepatan proses perpindahan data dari satu komponen ke komponen lainnya, membutuhkan waktu yang hanya sedikit. Yang kelima, hukum Moore. Gordon Moore, seorang insinyur pada Schwarzschild Light Semiconductor pada tahun 1980 menyatakan bahwa kapasitas silikon secara konstan meningkatkan 2 kali lipat setiap 18 sampai 20 bulan. Perkembangan teknologi IC ini terus memicu adanya peningkatan teknologi komputer. Pada saat ini, bukanlah suatu yang mengherankan ketika sebuah komputer dapat disimpan dalam bentuk perangkat dengan ukuran yang sangat mini.
Sampai saat ini, hukum Moore masih menunjukkan akurasinya. Komputer-komputer yang saat ini mengikuti tren hukum Moore di atas. Tantangan yang timbul adalah dari pemanfaatan teknologi IC tersebut, yaitu proses perancangan komputer jenis baru yang lebih baik. Proses perancangan ini semakin penting karena fungsionalitas sistem komputer akan terbangun maksimal dengan pengembangan perangkat yang maksimal sehingga perkembangan teknologi IC tidak sia-sia. Yang keenam, komputer very large scale integration atau yang biasa disingkat dengan PLSI. Komputer generasi keempat merupakan pengembangan dari teknologi dasar IC menjadi lebih kompak lagi. Terdapat beberapa variasi pengembangan teknologi IC dilihat dari kekompakan komponen yang ada di dalamnya. Beberapa komputer yang memiliki generasi ini ialah IBM S370. IBM meluncurkan seri S370 pada tahun 1970. Mesin ini menggunakan chip LSI sebagai teknologi dasarnya. Selanjutnya yang ketujuh, komputer cerdas dan kecepatan tinggi. Pada bagian akhir perkembangannya, teknologi komputer tidak hanya dipicu oleh komponen teknologi dasar pembangunannya. Terdapat kebutuhan pengguna yang menjadi dasar pengembangan komputer. Memenuhi kebutuhan pengguna yang memerlukan perangkat asisten yang mudah dibawa dan mampu dimengerti, dipahami secara tidak kentara, melakukan komputasi bagi penggunaannya dan memberikan informasi yang diperlukan oleh pengguna. Perkembangan teknologi komputer tidak hanya berhenti sampai di sana saja. Saat ini sedang dirancang sebuah sistem dengan infrastruktur internet yang lebih luas yang dikenal dengan konsep Internet of Everything. Lebih dari 50 miliar perangkat yang dapat berkomunikasi dengan menggunakan jaringan internet. Jam tangan yang kita pakai, ballpoint, dompet, kondisi tubuh, dan bahkan pikiran semuanya dapat dikenali secara otomatis dan sistem dapat melakukan respon yang tepat terhadap perubahan-perubahan tersebut. Yang kedelapan yaitu tren teknologi. Tren teknologi dan penggunaannya terus berkembang sejalan dengan perkembangan investasi dan inovasi yang dilakukan industri dan badan penelitian. Salah satu pola tren teknologi yang menjadi rujukan adalah Gartner Hype Cycle, sebuah siklus teknologi yang ada pada satu waktu. Setiap tahun, posisi tren teknologi dapat berubah. Teknologi terus berkembang sejalan dengan perkembangannya proses invensi atau penemuan oleh lembaga-lembaga penelitian dan inovasi produk yang dilakukan oleh industri. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan gerbang logika dan rangkaian. Konsep logika adalah bagian dari proses yang terjadi pada manusia. Persisnya apa yang terjadi di dalam proses berpikir. Kelebihan manusia adalah memiliki kemampuan untuk berpikir logis. Di dalamnya terdapat pola baku sebagai sebuah rumus umum yang berlaku universal pada setiap orang. Antar gerbang logik ini dapat dihubungkan membangun sebuah rangkaian yang bersifat kombinasional maupun sekuensial, yaitu OR, AND, dan NOT adalah contoh dari gerbang dasar. Sementara NAND, NOT, and NOR atau biasa dikenal dengan NOT OR adalah gerbang turunan dari gerbang dasar.
Komputer yang dikenal sebagai perangkat canggih ternyata pada dasarnya adalah perangkat pasif yang tidak memiliki kemampuan berpikir. Kecanggihan yang dimilikinya adalah turunan dari kemampuan manusia dalam merancang sistem komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Komputer canggih adalah seperangkat mesin yang ditanamkan sistem yang cerdas sehingga komputer seolah-olah sebuah mesin yang hebat. Komputer tidak mengenal huruf dan bilangan, bahkan tidak mengenal nilai 0 atau 1 sekalipun. Itulah mengapa komputer diistilahkan sebagai mesin bodoh atau the dumb machine. Komputer hanya mengenal aliran listrik, voltage tinggi dan rendah, biasanya 5 volt dan 0 volt. Rangkaian listrik dirancang untuk memanipulasi pulsa tinggi dan rendah ini agar dapat memberikan arti. Voltage tinggi dapat dianggap mewakili angka 1 dan voltage rendah mewakili angka 0. Kemampuan komputer yang terbatas ini dikelola sehingga dapat digunakan untuk mempresentasikan instruksi maupun data. Gerbang logika merupakan diagram blok simbol rangkaian digital yang memproses sinyal masukan menjadi sinyal keluaran dengan perilaku tertentu. Terdapat 3 tipe dasar gerbang logika, yaitu AND, OR, dan NOT. Masing-masing gerbang dasar ini dapat dikombinasikan satu dengan yang lainnya membentuk gerbang turunan, yaitu NAND atau NOT AND, NOR atau NOT OR. Masing-masing gerbang memiliki perilaku atau logika proses yang berbeda, yaitu NAND atau biasa dikenal dengan NOT AND, yang kedua NOR, NOT OR, XOR atau Exclusive OR, dan XNOR, Exclusive Not OR. Masing-masing gerbang memiliki perilaku logika proses yang berbeda. Perbedaan ini dapat ditunjukkan dengan kombinasi keluaran yang digambarkan dalam tabel kebenaran. Nah, supaya bisa lebih dimengerti, akan saya jelaskan di papan tulis. Ya, jadi jika dia gerbang logika N, maka simbolnya titik seperti ini, ya. Dan gambar rangkaiannya seperti ini, ya. Nah, ini simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol dari rangkaian gerbang logika N. Gerbang N merupakan rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai voltase tinggi 1 jika semua inputannya bernilai 1. Jadi jika semua inputannya di sini bernilai 1, maka keluarannya di sini akan bernilai 1. Dan tanda titik digunakan untuk menunjukkan operasi N itu sendiri, ya. Jadi tanda titik ini akan menunjukkan operasi dari N itu sendiri. Contohnya, jadi contohnya saya berikan di sini, ya. Contoh sama dengan A titik B. Jadi sama saja dengan A, F, B. Ya, bisa kelihatan? Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke gerbang OR. Jika gerbang OR itu sendiri itu agak berbeda dari gerbang N. Karena gerbang OR, gerbang
gerbang logika OR rangkaiannya agak berbeda lagi dengan AND. Jadi dia agak sedikit cembung begini yang depannya. Setelah itu kita buatkan seperti ini. Ya. Ini merupakan gerbang logika dari OR. Jadi ini rangkaian-rangkaiannya ya. Selanjutnya yang perlu diketahui, gerbang OR merupakan rangkaian elektronik yang mengeluarkan voltase tinggi 1 jika salah satu inputannya bernilai 1. Jadi voltasenya ini akan bernilai 1 di sini jika salah satu inputannya itu bernilai 1 ya. Jadi tidak boleh satu-satu seperti ini, seperti NAND. Tidak bisa. Jadi dia harus di sini salah satunya itu bernilai 1 dan di sini 0. Ya. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan gerbang logika NOR ya. Gerbang logika NOR merupakan rangkaian elektronik yang menggabungkan gerbang OR diikuti gerbang NOT. Pada dasarnya, gerbang NOR merupakan kebalikannya dari gerbang OR ya. Jadi gerbang NOR itu kebalikannya dari gerbang OR. Lingkaran kecil pada sisi keluaran gerbang NOR menunjukkan logika inversi atau NOT ya. Keluaran gerbang NOR adalah rendah jika salah satu masukannya bernilai ya. Jadi akan bernilai rendah apabila salah satu masukannya bernilai ya. Contohnya kita langsung masuk di contohnya ya. Contoh Q sama dengan NOR B. Nah, untuk gambar rangkaiannya, jadi di sini ada inputannya, di sini ada gerbang logikanya. Ya, ini gerbang logikanya. Nah, terus di depannya ini tinggal kita tambahkan rangkaian dari ini. Rangkaian dari NOT. Terus di sini ada lingkaran, di sini ada keluaran. Ya. Di sini inputannya AB. Nah, di sini keluarannya juga. Ini dia kebalikannya dari gerbang OR ya, kebalikan dari gerbang OR. Selanjutnya saya akan gambarkan tabel kebenarannya ya. Jadi di sini tabel kebenarannya seperti yang tadi, tidak ada bedanya, cuman bedanya di inputan di keluarannya ya. Di sini ada masukan dan sudah pasti ada keluaran. Di sini A, di sini B, kemudian di sini keluarannya. Keluaran. Sini A, di sini B. Ya. Ini selanjutnya di sini Q sama dengan A NOR B. Ya, kelihatan? Oke. Lanjut seperti yang tadi. Jadi di sini inputan dari A 01 01
inputan B 0 0 1 1. Oke. Kemudian keluarannya jadi dia 0 0 sama dengan 1. 1 0 sama dengan 1 0 sama dengan 0. 0 1 sama dengan 0. 1 1 sama dengan 0. Ya, bisa kelihatan? Oke. Nah, ini dia. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke pembahasan XOR atau yang biasa dikenal dengan exclusive OR. Ya. Jadi di sini dia gerbang logika XOR atau biasa dikenal dengan exclusive OR. Ya Allah itu. Nah, yang perlu diketahui sebelum kita membahasnya, gerbang XOR yaitu merupakan rangkaian elektronik yang mengeluarkan nilai tinggi 1 jika salah satu tapi tidak keduanya masukannya bernilai 1. Keluaran gerbang XOR akan bernilai 1 jika masukannya berbeda. Ya, jika masukannya berbeda maka keluarannya bernilai 1. Keluaran gerbang XOR akan keluaran gerbang XOR akan bernilai 1 jika masukannya berbeda. Terus selanjutnya simbol ya. Jadi kita harus pahami dulu simbolnya. Jadi kalau simbolnya di sini ini tanda tambah, selanjutnya dilingkari begini. Ya, ini simbol dari XOR. Jadi simbolnya ini digunakan untuk menunjukkan operasi dari exclusive OR. Ya, ini exclusive OR ya. XOR itu biasa dikenal dengan exclusive OR. Contohnya ya, langsung masuk di contoh. Contoh Q sama dengan A exclusive OR D sama dengan A exclusive OR B. Ya, bisa dilihat. Mohon maaf ya, kameranya agak sedikit ini. Oke. Jadi gerbang XOR merupakan gabungan dari beberapa gerbang dasar. Ya. Logika proses gerbang XOR yaitu sebagai berikut ya. Jadi kalau dia logikanya pemrosesan dari gerbang XOR. Jadi ini ya. Logikanya Q sama dengan A eksklusif, D sama dengan A tanda petik di sini titik B tambah A titik B tanda petik di bagian B-nya. Ya, tanda petik ya. Oke. Nah, simbolnya itu sendiri jadi kalau dia simbolnya ya. Jadi kalau dia simbolnya seperti ini ya. Simbol dari rangkaiannya itu seperti ini. Jadi dia di depannya cekung seperti ini.
Jangan lupa di sini ada inputannya ya, seperti biasa. Ya, setelah cekungan ini kita tambah lagi 1 di sini. Selanjutnya kita bikin begini. Ya. Terus di sini ada bulatannya. Jangan lupa bulatannya di sini ya. Terus di sini keluarannya. Oke? Bisa dimengerti ya? Kelihatan ya? Oh, mohon maaf jika tidak terlalu kelihatan. Nah, jika ini ya gerbang logika XOR, ini simbolnya ya, perlu diketahui. Ini simbolnya. Selanjutnya ini contohnya, Q sama dengan A eksklusif B sama dengan ini. Sama ya. Terus ini juga. Kalau menurut gerbang logikanya di sini Q sama dengan A eksklusif B sama dengannya A tanda petik. Terus di sini ada tanda titiknya, jangan lupa tanda titiknya di sini. Terus tambah A, di sini ada tanda titiknya, B, terus ada tanda petiknya, ya. Terus kalau untuk rangkaiannya di sini jangan lupa inputannya dulu. Terus di sini ada cekungannya apa ya namanya, yang agak melengkung sedikit. Terus gambar, barulah bisa digambar gerbang logikanya ya. Setelah itu keluarannya Q ya. Jadi mohon maaf ya jika mungkin masih kurang mengerti, bisa lebih dimengerti lagi dengan mencarinya dengan lebih menggali ilmunya di YouTube atau mungkin di media sosial lain. Oke, selanjutnya masukkan dari tabel kebenarannya yang terdiri dari masukan dan keluaran ya. Tabel kebenaran di sini. Tabel kebenarannya. Nah, seperti biasa yang tadi. Di sini ada masukan. Selanjutnya di sini ada Allah, garis putih lurus. Di sini ada keluaran. Ya. Kalau untuk keluarannya seperti biasa, Q sama dengan A NOR B. Ya. Jadi dia masukannya di sini, masukan A-nya di sini 01 01, masukkan B-nya 0011 dan keluarannya di sini 00, maka hasilnya 1. 10 hasilnya 0. 01 hasilnya 0. 11 hasilnya 1. Ya. Nah, ini dia, kelihatan ya. Ya, semoga penjelasan saya tadi bisa dimengerti ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Ya, selanjutnya mungkin kita bisa lebih mengasah ilmu kita dengan mempelajarinya di media sosial seperti YouTube atau seperti apa begitu ya. Oke, saya akhiri dulu videonya. Cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next time.